Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya Robbal Alamin. Dan jangan lupa kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, juga almarhumah Ibu Tuti dan Amelia. Kita doakan semuanya sakitnya cepat hilang dan almarhumah dalam keadaan husnul khotimah. Yuk juga kita support kepolisian kita. Baik, seiring berjalannya waktu dari mulai perkembangan gini, kita berkaitan dengan masalah dugaan-dugaan ya, karena semua juga masih tetap dalam kerangka dugaan, asumsi dan argumen. Jadi tidak ada hal yang pasti ya. Semua juga dari mulai bulan pertama sampai bulan sekarang semua masih adalah duga dan menduga, dugaan-dugaan ya, asumsi-asumsi. Jadi belum ada kepastian, baik dari semua kalangan ya, terutama dari media, baik dari YouTuber, dari pemerhati, baik dari ilmuwan, baik dari sisi supranatural ya, spiritual, dari berbagai macam profesi, semuanya adalah masih sifatnya dugaan, asumsi ya. Belum ada kepastian karena memang belum ada yang mengarah, yang sifatnya mengarah kepada pelaku, eksekutor apapun dalang, karena semuanya masih asumsi dan dugaan ya. Dari mulai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, malah tidak sedikit bulan pertama mengarahnya ke seseorang yang di sana, kemudian berlanjut kedua, ketiga, bulan keempat, tiba-tiba berubah arahnya ke arah bulan keempat, ke arah yang lain ya. Kemudian berjalannya waktu dengan banyaknya masukan informasi ya. Kalau saya katakan misalkan dari misalkan bulan-bulan pertama mengarahnya ke Z misalkan ya, kemudian selanjutnya misalkan ya pokoknya mengarahnya berbeda-beda lah ya. Dari sekian bulan berubah, sekian bulan berubah, sekian bulan berubah. Kita terus diajak mengembara ya, diajak mengembara pemikiran kita, siapa pelakunya. Walaupun memang sempat karena memang asumsi pertama adalah kita acuannya kepada Kapolres Subang ya, AKBP Ibu Sumarni, yang mengatakan di awal tanggal 18 kejadian, di paginya pada saat berwawancara dengan media, karena Ibu Sumarni mengatakan bahwa clue-nya adalah tidak jauh dari orang terdekat. Itu clue-nya seperti itu kan. Itu kenapa disampaikan? Karena tidak ada jejak-jejak atau pintu-pintu yang dibongkar. Jadi tidak ada ke sana. Jadi atas dasar itulah Ibu Kapolres mengatakan bahwa clue-nya adalah orang terdekat. Maka sehingga kita berasumsi, kemudian berargumentasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan baru ungkapan di hari pertama. Untuk selanjutnya kan juga ada sempat berupa statement lagi, tapi tidak lama tidak ada lagi statement lagi. Nah, kesini ya statement daripada pihak kepolisian adalah adanya informasi masalah K9, masalah, kemudian adanya informasi masalah sketsa wajah, informasi masalah ada waktu itu sempat muncul juga masalah mobil Avanza ya. Kemudian muncul juga keterangan masalah
tidak ada keterlibatan banpol, kemudian juga ada masalah yang berkaitan dengan barang bukti, ya, 10 TKP, sekian saksi bertambah, ya, kemudian dan lain sebagainya. Banyak informasi dari pihak kepolisian yang kemudian akhirnya kita berasumsi dan terus berasumsi, dan kita tidak pernah membayangkan atau memikirkan kalau misalkan disampaikan oleh Ibu Sumarni orang terdekat, tapi kita tidak pernah terpikirkan apakah mungkin pelakunya orang luar, di luar daripada orang dekat. Ya, itu tidak terpikirkan, karena untuk lari ke arah sana, apa dasar landasannya? Dengan barang bukti apa sehingga bisa kita berpikiran bahwa keluar sana? Nah, ini kan jadi mengawang lagi seperti itu. Tapi kembali lagi, semuanya tidak ada yang tidak mungkin, ya. Semuanya tidak ada mungkin. Kalau misalkan larinya ke arah luar, orang luar yang mungkin sampai sekarang belum jadi saksi, ya. Sementara bisa saja itu terjadi, bisa saja. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi kalau kita lihat misalkan dari adanya sistem penghilangan jejak-jejak itu yang sangat terkondisikan, yang sangat terprogram seperti itu, ya. Nah, saya ada sedikit cerita masalah begini. Pada saat ada suatu kasus, ya, di berita juga ada, ini sering terjadi, beberapa terjadi. Ada kasus seorang ibu membunuh anaknya, anak kandungnya, bayi, dibunuh anaknya. Setelah dicari tahu, kenapa kok bisa membunuh anaknya? Ternyata bahwa itu sebagai ungkapan rasa kepada suaminya yang tidak mau pulang-pulang. Ya, itu pernah terjadi. Jadi di salah satu berita, ya, ibunya membunuh anaknya supaya, karena selama ini tidak ada perhatian dari suaminya yang kerja di luar kota, tidak ada berita, tidak ada apa-apa, akhirnya dibunuhlah anaknya. Tujuannya ternyata setelah di BAP dan lain sebagainya, bahwa tujuannya adalah untuk meminta perhatian dari suaminya yang selama ini tidak punya perhatian terhadap dia. Akhirnya anaknya dibunuh seperti itu. Ada juga berita-berita yang lain yang motifnya sama, adalah melakukan suatu eksekusi dengan maksud lain adalah meminta perhatian dari orang yang dia tuju. Tidak sedikit kasus ini memang ada, sering malah, ya. Tujuannya adalah minta perhatian dari seseorang, ya, dari orang itu. Tetapi orang itu tidak pernah memberikan jawaban, tidak pernah memberikan solusi. Kalau istilahnya cuek-cuek saja, maka mengambil arahan adalah kepada orang terdekatnya. Tidak sedikit seperti itu kemudian, ya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Contohnya lagi, misalkan tujuannya misalkan kepada orang itu A, dia punya hubungan keluarga dan lain sebagainya, tetapi karena tidak ada respon, baik itu masalah motifnya, misalkan masalah keuangan, utang piutang, membutuhkan jawaban seperti itu, tapi tidak ada respon, maka dicoba untuk menghabisi orang lain, terutama orang yang memang masih berhubungan. Tidak sedikit kasus itu muncul. Ya, saya tidak mengasumsikan, menganalogikan bahwa kasus ini sama seperti itu, ya, tidak seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa semuanya tidak ada yang tidak mungkin, karena kasus di Subang ini belum tahu sampai sekarang motifnya apa, ya, pelakunya siapa, eksekutornya siapa, dalangnya siapa, sampai sekarang tidak ada, tidak pernah disampaikan oleh pihak kepolisian di media.
Ya kita tidak tahu kalau di pihak kepolisian sudah ada ya. Tetapi di media selama ini kita belum tahu motifnya apa. Ya. Yang tadi saya sampaikan, eksekutor dan sebagainya, siapa kita belum tahu semua. Semua masih ada di tangan kepolisian. Nah, cuman saya hanya menggambarkan bahwa segala hal bisa terjadi. Motif apapun bisa terjadi di kasus ini karena memang belum terblow up. Nah, itulah materi sore hari ini, bahwa segalanya bisa terjadi, motif apapun bisa terjadi, termasuk adalah mencoba untuk mencari mencoba menghabisi seseorang dengan cara untuk meminta perhatian dari orang itu. Wallahu a'lam, tidak tahu kita semua. Semoga kasus ini bisa cepat terungkap ya. Kita doakan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.